Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imardito Asika Mantek, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 2 dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Sini saya akan menceritakan secara ringkas dari Bhawisya Purana. Bhawisya Purana diawali dari diceritakan Resi Wedasya memiliki seorang murid yang bernama Satanika. Para resi mendatangi Satanika dan berkata, kami ingin mempelajari tentang berbagai jenis susila. Yang Anda adalah siswa seorang Resi Agung Wedasya. Izinkan saya untuk bertanya kepada Resi Agung terlebih dahulu tentang apa yang harus saya beritahu kepada kalian. Resi Satanika kemudian pergi menemui Wedasya gurunya. Aku rela mengajarkan semua itu pada muridku yang bernama Sumantu. Kata Resi Wedasya kepada Satanika, mengapa kau ingin langsung saja menemui Sumantu? Ketika Satanika pergi menemui Sumantu, maka terjadilah diskusi panjang. Dari diskusi itu lahirlah kitab Wedasya, kitab Bhawisya Purana. Kitab Bhawisya Purana dapat digolongkan ke dalam Rajasika Purana. Maka Bhawisya Purana tentu saja mengagungkan Dewa Brahma. Dari sudut pandang inilah Bhawisya Purana kemudian dikategorikan sebagai Rajasika Purana atau Brahma Purana. Pada zaman dahulu, setiap usaha yang dilakukan oleh manusia selalu membawa hasil yang sukses, hampir tidak memerlukan kuasa ilahi atau kuasa Tuhan. Maka manusia menjadi besar kepala dan sombong. Mengetahui hal ini, Brahma mulai berpikir untuk menciptakan seorang dewa yang bernama Ganesha, yang menjadi dewa pertama yang dipuja sebelum melakukan setiap usaha atau aktivitas. Maka Ganesha bergelar sebagai Wignahara, yang berarti penghancur segala, dan Siddhidata, yang berarti menganugerahi kesuksesan. Yang selanjutnya ada Syamala. Diceritakan di suatu kota Mitilia hidup seorang wanita Urmila. Urmila memiliki seorang putra dan seorang putri. Pada suatu kesempatan, anak-anak sangat lapar dan ia terpaksa harus mencuri beberapa makanan milik tuannya. Beberapa waktu berlalu, putri Urmila yang bernama Syamala tumbuh besar menjadi seorang gadis dan menikah dengan Yama. Lalu Yama memberitahu Syamala agar tidak boleh memasuki 7 ruangan yang sudah dirahasiakan oleh Yama. Sedangkan Syamala mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Yama untuk beberapa waktu. Akan tetapi rasa keingintahuannya mulai tumbuh, maka ia mulai membuka pintu yang terhalang itu dan yang berasa itu. Namun apa yang dilihat sungguh di luar dugaannya, di mana ia melihat ibunya diseret ke dalam minyak yang mendidih. Karena tidak sanggup melihat pemandangan tersebut, maka ruangan demi ruangan, dan pada saat ke ruangan yang keempat, Urmila sedang dipotong-potong dan beberapa dagingnya itu diberikan anjing. Pemandangan yang sama juga dilihat Syamala pada kamar yang kelima dan keenam dan ketujuh. Setiap kamar menyajikan pemandangan yang sama, di mana ibunya disiksa dan bagaikan neraka. Syamala kemudian menghadap kepada suaminya, lalu bertanya, mengapa ibuku tersiksa seperti itu, dan apakah dosanya? Kau memang benar-benar tidak taat padaku, atau dengan tegas mengatakan bahwa
kau tidak boleh memasuki 7 kamar itu. Kata Syamala, aku tidak sanggup melihat ibuku di dalam neraka. Mohon katakanlah bagaimana cara aku mengurangi hukuman yang ia dapat. Dalam kelahiran sebelumnya, ia melakukan Bustami Brata 8 kali jawab Yama. Pahala yang didapatkan dari melakukan ritual itu masih ada padamu dan belum habis. Jika ia memberikan pahala itu pada ibunya, dia akan terbebas dari neraka. Syamala pun kemudian mengikuti saran suaminya, dan sebagai hasilnya Urmila tidak hanya dibebaskan dari neraka dan berbagai siksaannya, namun ia juga mendapatkan sebuah tempat abadi di surga yang memakai wujud yang baru pula. Selanjutnya, dalam Bhawisya Purana ada upah. Dalam ceritanya ada upah. Seorang buruh atau pekerja harus diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya yang mereka lakukan. Satupun upah terkecil adalah saru brata, 20 brata menjadi 1 kakini dan 4 kakini. Dalam 1 panah, maka demikian ada 80 brata dalam 1 panah. Artinya seseorang yang bekerja harus itu diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya. Entah itu yang bila kecil mungkin pekerjaannya, dan juga harus mendapatkan upah yang setimpal, dan juga tidak mencari nafkah atau uang dengan cara curang ataupun dengan menghalalkan segala cara untuk melebihi dari upah dari pekerjaan tersebut. Adapun brata-brata lainnya di dalam Bhawisya Purana yang menyebutkan beberapa brata lainnya, meskipun tidak menyebutkan secara terperinci tentang keseluruhan ritualnya. Yang salah satunya ada Ubayat Wadasi Brata, yang itu memberikan pahala yang melebihi Titrayatra ke tempat-tempat suci seperti Gaya, Puskara, Varanasi, Prayoga dengan melakukan Tilaka Brata. Dengan ritual pemakaian tilaka, yaitu sebuah tanda pada dahi seorang, maka musuh dan roh jahat tidak akan berkutik. Dan juga ada Jatis Mara Brata, yaitu melakukan tirakat tidak berbicara hingga bulan menampakkan di langit pada malam harinya. Untuk mendapatkan pahala tersebut tidak harus selalu melakukan brata yang dimaksud, meskipun hanya dengan membaca dan mengetahui persyaratan saja, maka seorang juga sudah mendapatkan sedikit pahala. Di dalam Bhawisya Purana disebutkan juga terdapat kasta. Nah, kasta di sini dibagi menjadi 4, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Yang pertama ada Brahma kasta Brahmana, yaitu mereka yang memuja Brahma atau seorang pendeta yang seperti saat ini. Dan juga yang kedua ada Ksatria, adalah mereka yang bertugas untuk serangan musuh. Artinya, dan di sini dalam masa saat ini kasta Ksatria itu diibaratkan seperti polisi, tentara, dan juga para petinggi negara lainnya. Dan juga ada Waisya, ada kasta Waisya, yaitu yang bertugas untuk mengembangkan perdagangan. Dan juga di sini mungkin pada masa ini ada pedagang dan pembisnis. Nah, seperti itulah penerapan kasta Waisya. Dan juga ada kasta Sudra, adalah mereka yang tidak boleh mempelajari kitab suci. Nah, tetapi kasta Sudra
pada masa sekarang, yaitu kasta yang menjadi sebuah pekerjaannya itu seperti pegawai swasta dan juga ada yang mungkin menjadi buruh. Ada 12 aspek dari surya. Dewa matahari memanifestasikan dirinya menjadi 12 aspek yang berbeda. Ini dinamakan sebagai para aditya, dan mereka adalah Indra, Data, Parjana, Pusa, Tuasta, Aryama, Baga, Wismana, Wisnu, Amsu, Baruna, dan Mitra. Dalam pernyataan sebagai Dewa Indra, maka Dewa Surya menjadi pemimpin para dewa dan menjadi raja mereka, para dewa itu sendiri. Dan selanjutnya, di dalam Bhawisya Purana terdapat ada cerita wanita dan pernikahan. Menurut Bhawisya Purana, wanita harus cepat-cepat dinikahkan. Usia terbaik bagi seorang anak gadis untuk menikah adalah usia 7 pada saat anak itu menginjak usia Gauri. Ulihin yang kedua adalah sedangkan Raja Swara adalah usia yang buruk untuk menikah. Dalam Bhawisya Purana juga menceritakan ciri-ciri dari kereta Dewa Surya. Kereta Dewa Surya berwarna keemasan dan ini dibuat sendiri oleh Dewa Brahma. Nama kusir yang mengendarainya adalah Dewa Aruna. Dan juga kereta ini ditarik dengan 7 kuda yang bernama Gayatri, Tristupa, Jagati, Antustupa, Panketi, ada juga Werati dan yang terakhir Usnika. Dalam Bhawisya Purana ada juga menjelaskan Sakadwipa. Disebutkan bahwa bumi terdiri dari 7 wilayah atau Dwipa, dan ketujuh wilayah ini yaitu Jambu Dwipa, Lakasat Dwipa, Samala Dwipa, Kusa Dwipa, Kronca Dwipa, Puskara Dwipa, dan juga Saka Dwipa, yang dimana 7 wilayah ini disebut dengan Saptaloka, Sang Brahmana dan Sang Hantu. Di sebuah sungai Wertrapati adalah sungai yang mengalir dari sepanjang kota Widyasa. Pada suatu hari seorang Brahmana kebetulan bertemu dengan seorang hantu yang sedang terkapar di pesisir sungai Wirati. Sang Brahmana pun merasa tergugah hatinya untuk bertanya. Dan lalu bertanya, mengapa anda tersiksa seperti itu? Tanya sang Brahmana. Dalam kelahiran sebelumnya, aku adalah seorang biasa yang bernama Sailabhadra, jawab sang hantu. Aku tinggal di kota Widyasa. Aku adalah orang kaya dan berhasil memelihara rumah tanggaku dengan baik. Aku menyimpan kekayaanku, namun aku memiliki ketertarikan yang amat besar pada benda-benda itu, hingga aku tidak pernah membantu para Brahmana dan tidak pernah menyumbangkan kepada mereka. Karena aku tidak pernah berbuat baik kepada mereka yang bukan keluargaku, maka setelah meninggal aku dihukum seperti ini. Aku tidak sanggup menahan rasa sakit ini lagi. Tolong selamatkan aku dari kutukan ini. 10 tahun yang lalu aku melakukan Sukrawadasi Brata, jawab sang Brahmana.
Kalau yang kau dapat baru habis sampai sekarang, aku akan memberikan kepadamu agar kau terbebas dari hukumanmu. Setelah mendapatkan pahala yang diberikan kepada Brahmana, sang hantu itu terbebas dari masa hukumannya dan berhasil mencapai surga. Demikianlah hebatnya hasil melakukan Supradwasi Brata. Juga ada di dalam buku Bhavishya Purana ada cerita yang berjudul Sumbang Sedekah. Yang di sini untuk agar etika dan juga moral kita lebih bagus, dan juga di sini menceritakan juga seperti ini. Kekayaan yang disumbangkan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, tindakan yang terbaik jika kekayaan itu disumbangkan, lebih lagi sebuah daksina atau biaya harus dibelikan. Ketika hendak memberikan sumbangan yang tertentu, kalau tidak, maka upacara seperti itu tidak akan sempurna dan lengkap. Jadi sumbangan sedekah itu bagaikan kita harus memberikan secara tulus dan ikhlas, sehingga hasil yang kita dapat pun mungkin hasilnya maksimal dan juga tidak berlandaskan rasa sombongnya dan juga rasa angkuh karena kita berupacara dengan berlandaskan kekayaan. Selanjutnya ada masalah pendidikan. Setelah menuntut ilmu, siswa berkewajiban untuk menyenangi gurunya dengan memberikan persembahan baik berupa tanah, emas, sebuah payung, sandal, pakaian, bahkan makanan dan benda-benda lainnya yang berharga. Artinya itu sebagai rasa hormat kita kepada sang guru. Nah, disebutkan ada lima cara untuk menyenangi guru. Jadi berikut dan juga penjelasannya. Ada acarya, adalah guru yang mengajarkan rahasia pengetahuan dari Weda, yaitu yang disebut dengan Weda Kalpa Rahasya. Dan yang kedua ada Upadayana, adalah guru yang mengajarkan Weda yang berhubungan dengan cara untuk mencari nafkah dengan ajaran Dharma. Dan yang ketiga, guru adalah orang yang di tempatnya seorang siswa tinggal dan menjadi bagian rumah tangga sang guru. Ada Ruwija, adalah mereka yang mengambil peran sebagai pelaksana atau pemimpin upacara persembahan. Yang kelima, ada Mahaguru, adalah guru yang tertinggi dari semua guru dan harus dihormati oleh siapapun. Berarti Mahaguru ini adalah seperti nabi, ya, seperti saat ini yang dihormati oleh bawah-bawahannya. Adapun raja-raja pada zaman Kali dalam Bhavishya Purana, bagian yang paling penting dari penjelasan ini adalah adanya katalog dari raja-raja yang akan memerintah pada zaman Kali Yuga. Namun Matsya Purana dan Wayu Purana juga menyebutkan bahwa Bhavishya Purana merupakan sumber segala penjelasan tentang silsilah raja-raja yang pada zaman Kali. Kitab Purana mengatakan bahwa zaman Kali dimulai ketika sang awatara Krishna wafat dan kembali ke kayangannya. Zaman ini dibagi menjadi zaman 4, yaitu yang disebut dengan Catur Yoga. Adapun bagian-bagian Catur Yoga yaitu dalam Satya Yoga atau Treta Yoga atau Kerta Yoga, dan dua ada
Treta Yoga, dan yang ketiga ada dua Para Yoga, dan keempat ada Kali Yuga. Masa peralihan antara Satya Yuga yang baru dengan Kali Yuga adalah 500 tahun para dewa atau 18.000 tahun manusia. Kali Yuga akan menjadi sebuah zaman yang buruk. Bhavishya Purana juga menyatakan bahwa kitab itu akan menceritakan tentang masa depan, di mana akan menjadi perang antara Pandawa dan Kurawa. Akan tetapi proses penyerapan yang terjadi dalam Bhavishya Purana terus berlangsung hingga pemerintah Inggris di India. Bhavishya Purana juga menjelaskan bahwa dinasti raja terdapat dalam zaman Kali, dan juga di dalam Bhavishya Purana ada pun berata yang berhubungan dengan Dewa Surya. Yang saya ringkas itu Abhya Vrata, Abhaya Saptami Vrata, Ananta Saptami Vrata, Bhadra Vrata, dan juga ada beberapa berata yang lainnya. Dan juga di dalam Bhavishya Purana ini ada pun berata yang berhubungan dengan pemujaan kepada dewa selain Dewa Surya. Dijelaskan pada Bhavishya Purana beberapa di antaranya yaitu Ananta Caturdasa Vrata. Caturdasi Vrata adalah hari ke-14 setiap bulan. Dan juga yang kedua, Bhima Panca Vrata ini dilakukan pada bulan ketiga dari periode Sukla Paksa. Dan yang ketiga ada Asoka Vrata. Saat ini seseorang harus memuja pohon soka untuk menghilangkan segala kesedihan. Dan yang keempat ada Gosapada Titiya Vrata. Ini dilakukan pada Titiya, yaitu hari ketiga pada setiap 2 minggu. Dan juga ada pun berata-berata lainnya yang bisa kita temukan di dalam buku Bhavishya Purana. Dan ini penjelasan yang terakhir dari Bhavishya Purana, yaitu Manwantara. Manwantara adalah sebuah kurun waktu yang sangat panjang, di mana setiap Manwantara itu dipimpin oleh Manu. Disebut bahwa ada 14 Manwantara, dan setelah 14 Manwantara itu berlaku, maka alam semesta akan hancur secara total. Sekarang ini baru 6 Manwantara telah berlaku. 6 Manwantara itu adalah Swayambhuva, Swara Sicha, Utama Tamasa, dan Rayuswata, yang merupakan Manwantara ke-7. Kebanyakan kitab Purana berisikan tentang pernyataan kandungan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa, dan ini membuat mereka menjadi dewa yang lebih terkenal dari kalangan umat manusia. Dan sini Bhavishya Purana dan tampak aneh dan mengagungkan Dewa Surya. Mungkin tidak diragukan lagi, Anda pasti ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, terutama pemujaan Dewa Surya. Ini biasa bisa didapatkan dalam Bhavishya Purana dalam bentuk utuhnya. Mungkin bisa semeton biar lebih jelas dan lebih lengkapnya, mungkin bisa dibaca dalam buku Purana tersebut. Nah, di dalam Bhavishya Purana yang paling terkenal itu adalah cerita tentang masa depan. Karena bagaimanapun juga ini adalah topik yang paling menyenangkan dibicarakan di dalam Bhavishya Purana. Ini diawali dengan ramalan tentang naiknya Manu ke tahta kerajaan, dan diakhiri dengan ramalan-ramalan datangnya kerajaan Inggris ke India, dan pemerintah permaisuri
Wittawati atau Victoria. Namun juga ada penjelasan tentang raja-raja yang memerintah di masa depan. Ada keterangan tentang Timur, Babar, Humayun, Serbar, Akbar, Salem, Aurangzeb, Silwaji, dan Mahadewi Sindhi. Nah, itu pun tokoh-tokoh yang memberikan keterangan tentang raja-raja di masa depan. Baik, sekian hasil penjelasan. Mungkin ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penjelasan dalam video ini. Saya memohon maaf dan juga meminta kritik saran yang mendukung agar saya lebih baik dalam pembuatan video yang berisikan penjelasan tentang agama. Baik, sekian. Saya Sinap untuk Pramana Santi. Om Santi Santi Santi.